Dalam kehidupan kita, kita menyadari ada yang namanya jembatan. Jembatan itu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara satu daerah kepada daerah yang lain. Dalam kehidupan kita, kita mesti sadar bahwa jembatan itu terkadang harus ada yang bisa dihancurkan atau dipatahkan. Ya, jikalau kita masih memiliki jembatan tersebut, maka sesekali waktu kita pasti akan bisa kembali ke dalam keadaan itu atau kepada orang itu. Saudara bisa melihat bahwa some bridge need to be burned down. Ada sebuah lagu dari anak kecil, London Bridges Falling Down. Berarti kan jembatan dari London itu telah runtuh. Saya melihat itu terkadang ada benarnya juga. Kenapa? Karena ketika itu diruntuhkan atau dihancurkan atau dibakar itu jembatan, akses kita untuk ke tempat itu sudah tidak bisa lagi. Akses kita untuk bisa terhubung sama orang itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga kita tidak ada lagi hubungan dengan orang tersebut. Nah, maksud saya bisa melihat dalam kehidupan kita, ketika kita masih punya akses dengan dosa, yang dimana dosa itu di masa lalu, kita masih bisa kembali terhubung dengan orang itu. Misal contoh, orang yang dulunya pernah jualan narkoba, tiba-tiba dia ditangkap oleh polisi dan dia dimasukkan dalam penjara. Setelah beberapa tahun dia keluar dari penjara, kemudian terjadi bebas kan. Tapi kalau dia masih memegang nomor telepon dari rekan-rekan atau bandar yang dulu, bagaimanapun juga dia pasti akan bisa kembali ke dalam lubang yang sama. Nah, di sini maksudnya adalah begini, kalau saudara masih memiliki akses, Anda masih memiliki jembatan kepada orang atau kepada sesuatu yang terdapat di masa lalu, saudara, engkau akan memiliki kebiasaan yang buruk. Bad habit, you will have it in your life. Unless you destroy the bridge. Kebiasaan buruk Anda akan miliki dalam kehidupan saudara sampai engkau hancurkan jembatan tersebut. Ya, meskipun mungkin kadangkala saudara punya hubungan ya dengan orang yang di masa lalu, mungkin itu adalah kekasih gelap saudara, sepia saudara, entah siapapun. Kalau saudara masih punya nomor teleponnya dia, bagaimanapun juga saudara kan bisa kembali ke orang tersebut, bisa lagi, apa kabar, lagi di mana sekarang, lagi ngapain, gimana keadaanmu sekarang. Nah, lama-lama saudara kan bisa tersambung kembali dengan dia. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus mengubah masa lalu, dan dia melihat masa lalu kita yang hancur. Tuhan memberikan masa depan yang cerah. Tapi satu sisi adalah, satu poin yang terpenting adalah engkau tidak boleh menoleh ke belakang. Saudara tidak boleh lagi melihat masa lalu saudara. Segera putuskan hidup Anda yang ada terhubung dengan keadaan di masa lalu. Ya, bagus sekali kalau misalnya saudara memiliki satu prinsip, dikatakan begini, saya tidak akan kontak mata, tidak akan kontak suara, tidak akan kontak fisik, selesai. Ya, sehingga saudara akan bisa menyadari bahwa hidup kita sudah mulai poin ini ke depan. 2020 mungkin ada banyak orang yang kehilangan, ada banyak orang yang sedang kesusahan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana keadaan kita saat ini ke depan. Karena saya ingin mengajak saudara semua untuk fokus kepada garis akhir atau destiny yang sudah Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Ya, melalui impartasi firman ini, saya ingin mengajak saudara semuanya untuk fokus kepada hari esok. Bukankah Tuhan selalu memberikan pada kita kasih setianya, kasih rahmatnya baru setiap pagi? Kenapa kita selalu fokus untuk kepada apa yang ada di belakang? Fokus kepada apa yang ada di hari-hari kemarin. Mulai hari ini, ya, Tuhan sedang menyiapkan saudara untuk dibawa untuk mengalami kebaikan Tuhan yang sempurna. Jadi, melalui message ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menghancurkan jembatan. Jembatan yang dapat membuat kita terhubung dengan masa lalu kita, terhubung dengan dunia lama kita. Mungkin itu teman, mungkin itu kekasih gelap, ya.
mungkin itu juga sesuatu keadaan yang bisa menarik kita ke sana. Saudara bisa melihat, kadang-kala orang kalau sudah jatuh dalam dosa, dia tahu itu salah. Terus bagaimana saya mau lepas dari ini? Sepertinya seakan-akan tidak bisa. Ular itu sudah seperti membelit atau melilit saya. Anda bisa melihat dari jeritan hati manusia, dirinya dia itu sadar, aku mau lepas dari ini, saya tidak mau punya keadaan seperti ini, ya kan? Tapi kalau saudara selalu fokus kepada masa lalu, saudara fokus kepada keadaan Anda yang di belakang, saudara akan selalu terjerat di sana. Mulai saat ini saya ingin mengajak saudara semua untuk fokus ke depan, kepada hari esok. Ya, kalau saudara masuk ke dalam mobil, saudara akan menyadari bahwa kaca untuk melihat ke depan itu jauh lebih besar daripada kaca untuk melihat yang ke belakang. Kecil kan yang di tengah. Nah, kadang-kala yang di belakang itu untuk memberitahu ada apa di belakang, mengingatkan atau memberitahukan. Tetapi yang paling penting adalah kaca yang di depan. Itu bisa membawa kendaraan itu kepada masa depan yang sudah Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Jadi maksud saya itu begini, jadilah dirimu yang terbaik untuk hari esok. Kalau saudara sebagai seorang suami, saya ingin mengajak saudara semua, jadilah suami yang terbaik untuk keluargamu buat hari esok, bukan hari belakang. Kalau Anda jadi seorang istri, jadilah istri yang terbaik di dalam Tuhan untuk hari esok, bukan di belakang. Yang di belakang sudah lupakan saja. Kalau saudara sebagai seorang anak Tuhan, ya, saudara terdapat di dalam pelayanan. Mungkin dalam pelayanan engkau pernah melakukan sesuatu kesalahan dan engkau bingung, kenapa kok gagal, kenapa kok salah, kenapa kok keliru. Saya ingin mengajak saudara menyadari itu begini. Di dalam Tuhan, Anda di dalam Tuhan bukan? Kalau saudara di dalam Tuhan, saudara bisa tulis di dalam komen ini, katakan aku di dalam Tuhan. Ya, biarkan deklarasi ini memberitahukan status kita, saya di dalam Tuhan, kan begitu toh? Kalau saudara di dalam Tuhan, maka engkau akan menyadari itu tidak ada kata gagal. Tidak ada. Yang ada adalah berhasil atau belajar. Kalau hari ini Anda telah belajar, maka engkau pasti akan berhasil. Tapi kalau saudara belum berhasil, ya maka dari ini belajarlah. Karena orang yang sudah belajar pasti akan berhasil. Kalau hari ini Anda belum belajar, ya makanya belajar. Tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Ya toh? Saudara akan menyadari bahwa tidak ada orang usianya terlalu banyak untuk dipakai oleh Tuhan. Tidak bisa. Wah, saya sudah terlalu tua, saya nggak bisa dipakai Tuhan. Usia saya sudah terlalu... Tidak ada orang usia terlalu muda untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Tidak ada. Semua orang bisa dipakai oleh Tuhan. Namun saudara mesti sadar satu hal. Di dalam Tuhan yang ada adalah berhasil. Kalau belum berhasil ya belajar. Nah, orang yang belajar itu Roh Kudus membantu dia. Roh Kudus akan menuntun dia. Hikmat Tuhan akan menyertai dia. Perjalanan dia akan dituntun selangkah demi selangkah, bukan? Dan kalau saudara sudah mengalami pembelajaran atau belajar dari Roh Kudus yang mengajari saudara, maka engkau pasti akan berhasil. Sehingga keberhasilan saudara akan menyadari, saya berhasil ini bukan karena usaha dan upaya saya, tetapi oleh karena anugerah dari Tuhan. Tuhan yang membawa saya sampai saya bisa berbicara kepada orang banyak. Tuhan yang membawa saya sampai saya bisa ketemu sama orang-orang penting. Tuhan. Jadi maksud saya adalah begini, selama saudara masih melihat masa lalu, selama saudara masih melihat keadaan yang ada di belakang, selama jembatan itu masih ada dalam kehidupan kita dan kita punya akses ke belakang, saudara akan selalu berada di dalam lubang, dan lubang itu akan membuat Anda terjerat dan engkau akan terjebak di sana. Mau lari nggak bisa, seperti ada yang bahasa kerennya gandoli. Masa saudara mau digandoli? Saudara sudah tahu di depan itu ada mall, tapi ada kaki Anda digandoli, pegangi oleh masa lalu, kegagalan, penyesalan, dan lain sebagainya. Sehingga engkau nggak bisa masuk ke mall untuk makan atau belanja di sana. Saudara sudah tahu di depan itu ada garis akhir. Jadi pada momen ini saya, mungkin ini bisa dikatakan program baru yang kita akan coba. Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk lihatlah di tahun 2021
Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara. Namun saudara tidak akan bisa mengalami itu selama Anda masih punya jembatan yang menghubungkan diri Anda dengan masa lalu saudara. Hancurkan masa lalu Anda. Bakar jembatan tersebut. Putuskan hubungan dengan kehidupan lama kita. Tuhan sudah memberikan pada kita kehidupan yang baru. Kenapa kita masih menghidupi kehidupan yang lama? Mulai hidupi kehidupan yang baru ini. Orang berkata begini, wah susah, sulit, sukar. Saya berkata memang. Karena pada dasarnya manusia itu suka sama comfort zone, zona nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita sudah tahu, kita sudah menjalaninya untuk sesuatu yang baru. Saya tahu manusia itu tidak suka dengan yang namanya perubahan. Berubah keadaannya, kehidupannya berubah, rutinitasnya berubah. Terus apa lagi? Kedudukannya berubah. Manusia itu tidak suka. Dan manusia itu lebih suka yang pasti-pasti, yang sudah terbentuk. Ya, seperti nama Bapa di sorga sudah pakai A aja, karena sudah dijalani. Anda lihat di situ kalau misal berubah, ya orang akan susah Pak, saya menyesuaikan lagi itu susah. Nah, namun saya mau berkata saudara, bahwa orang kalau tidak mau berubah, dia pasti akan binasa. Bahasa kerennya binasa, bukan, saya pakai bahasa lain. Orang kalau tidak mau berubah, dia pasti akan ditinggal dan ketinggalan. Dan dia akan expired. Contohnya siapa? Nokia. Nokia itu loh, handphone itu. Handphone itu adalah handphone yang sangat terkenal dan banyak orang menggunakan. Tetapi ketika zaman era baru munculan, ada yang pakai iOS dan terutama paling banyak adalah Android, yang Nokia ini tidak mau berubah. Dia tetap untuk mempertahankan, saya ya begini, ya lama-lama ditinggalkan. Lama-lama tidak relevan sama dunia yang ada sekarang. Anda lihat, ini bahasanya bagus, relevan. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menyadari yang di depan tuh jauh lebih penting. Saudara bisa berubah karena di dalam Tuhan disinilah yang terjadi. Kenapa Tuhan mau kita ini untuk melihat kepada hari esok, dan pada saat hari esok itu adalah sesuatu yang belum pernah kita jajaki, kita belum pernah menjalani, tapi Tuhan mau membawa kita ke sana supaya kita tidak lagi fokus kepada masa lalu, tapi kita fokus kepada masa depan. Kenapa? Karena disinilah Tuhan mau ngajarin kita untuk supaya kita ini bergantung sepenuhnya pada Dia. Ya toh? Kalau kita ini sudah pernah menjalaninya, maka kita akan mengandalkan pikiran kita, ingatan kita. Oh nanti habis ini belok kiri, habis ini belok kanan ya. Pengalaman kita yang masa lalu. Disinilah kita akan mulai menghilangkan diri kita, kemampuan kita, keadaan kita. Dan kita mulai untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang pegang kendali dalam hidupku Tuhan. Engkau yang menuntun setiap jalanku Tuhan. Hari ini jangan saudara takut, jangan saudara khawatir. Karena di depan saudara itu Tuhan yang sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Nah, kita belum pernah mengalami, jangan khawatir. Karena Tuhan bukan manusia yang kalau dia merencanakan dia bisa gagal atau dia bisa keliru ya, salah. Tidak. Yesus Kristus itu merencanakan yang sangat sempurna buat kita semua. Jadi kita ini adalah seperti aktor atau aktris, ya, pemeran-pemeran daripada film gitu. Sutradaranya Yesus. Nah, kalau misal Yesus yang mengatur hidup kita, ya saudara ikuti jalanannya Dia. Ada orang berkata begini, terus bagaimana caranya saya bisa mengetahui yang mana tuntunan Tuhan, yang mana bukan dari Tuhan? Begini, kalau Anda berjalan dan engkau mendapatkan damai sejahtera, dan di sana saudara akan bisa melihat buahnya, dan buahnya ternyata bukan untuk membuat kita dan kita saja yang berhasil atau sukses dari diri kita, memperkaya diri, bukan, tetapi engkau justru bisa diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang, sehingga ada banyak orang semuanya menyadari bahwa Yesus hidup dalam kehidupan Anda dan Yesus dimuliakan melalui kesaksian hidup saudara. Maka disitulah panggilan saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk jadi burung, maka jadilah burung, jangan jadi ikan. Kalau Tuhan memanggil Anda jadi ikan, ya berenanglah, jangan terbang.
Kalau kita ikan tapi kita mencoba untuk terbang, ya tidak akan pernah bisa berhasil. Ya gagal terus. Tapi kalau saudara ini ya sadar identitas Anda dalam Kristus adalah seekor burung dan Anda terbang, maka yang terjadi engkau akan bisa terbang dengan bebas. Jadi pada momen ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat hari esok yang sempurna dari Yesus Kristus. Jadi saudara, pada momen ini juga saya ingin mengajak saudara semua bergandengan tangan. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Masuki bulan Februari ini tidak ada satupun yang ditinggal. Semuanya mendapatkan janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan saudara. Bulan ini tentang unconditional love. Ya bukan. Saudara akan bisa melihat bahwa cinta kasih Tuhan yang tidak ada syaratnya. Dia mengasihi saudara, dia mencintai saudara. Meskipun kita telah terkapar atau terpuruk keadaannya, tapi Tuhan melihat kita apa adanya dan berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih dan lesu, engkau yang punya beban berat, ayo datanglah padaku, maka engkau akan kuberi kelegaan. Maukah saudara dilegakan oleh Yesus? Kalau saudara minum air dari sumur, saudara kan haus lagi. Tapi kalau saudara minum air dari air kehidupan itu, engkau tidak akan pernah haus lagi. Artinya, kalau engkau minum air dari apa yang didapatkan dari dunia, saudara akan bisa haus. Karena dunia hanya bisa memberikan pada saudara sementara saja. Sedangkan Yesus bisa memberikan kepada Anda dan saya kekal dan untuk selama-lamanya. Kalau saudara mendapatkan Yesus, maka engkau tidak akan lagi ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan Anda. Saudara akan bisa menyadari bahwa engkau dicintai, engkau dikasihi. Dan hari ini juga saya ingin mengajak saudara semuanya untuk melihat sesuatu yang indah di depan saudara semuanya Tuhan genapi dalam kehidupan kita semua. Amin. Baik, jadi beberapa saat ini kita menyadari yang dimana jembatan untuk kepada masa lalu tolong dihancurkan. Jembatan untuk kepada kehidupan lama tolong dibakar. Ada lagu London Bridges Falling Down. Itu apa itu terjemahannya? Jembatan London runtuh. Nah, itu tuh. Maka jembatan yang dapat menghubungkan kita kepada dunia lama kita, keadaan lama kita, hancurkan. Mulai detik ini juga, saudara, lihatlah kepada hari esok. Lihatlah kepada janji Tuhan. Lihatlah kepada tanah perjanjian. Dan apabila saudara di tengah jalan ini engkau diberitahu oleh iblis yang mengatakan, mana belum jadi kan? Mana mujizatnya belum Anda dapatkan? Mana sampai saat ini juga masih sakit kan? Saudara lihat, jangan dengarkan kebohongan dari iblis. Iblis itu adalah bapaknya pembohong. Dia pembohong, malah ini bapaknya, fathers of all lies. Jadi semua kebohongan itu adalah bapaknya itu iblis. Jadi saudara jangan mau dibohongi oleh iblis. Fokus kepada hari esok. Saudara tahu bahwa hidup saudara ini sangat berharga. Hidup saudara ini sangat spesial. Hidup saudara ini sangat luar biasa. Hidup yang sangat spesial, yang luar biasa ini jangan dikasihkan ke iblis. Tapi berikan kepada Yesus Kristus. Tuhan akan pakai engkau semua sangat luar biasa. Sehingga kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui kesaksian hidup Anda dan saya. Kalau hari ini saudara sedang mengalami proses atau pergumulan dan engkau masih bertahan hingga detik ini, saya mau berkata well done. Well done. Saya ucapkan selamat. Saya berkata juga engkau tidak sendiri. Ya, engkau nggak sendiri. Ada Roh Kudus yang bersama dengan saudara. Dan hari ini saya berkata begini adalah sebuah konfirmasi yang mengatakan bahwa Yesus itu cinta saudara. Kalau hari ini juga engkau masih kuat, Yesus yang memegang tangan saudara, yang akan menggandeng engkau untuk sampai garis akhir dan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam kehidupan saudara. Yang penting satu, jangan menyerah. Seorang petinju, yang dimana petinju maksudnya, dia kalau misalnya melemparkan handuk, tanda dia menyerah ya kalah. Tapi selama dia bertanding, ya, selama dia berada dalam gelanggang pertandingan, maka dia pasti akan bisa menyelesaikan. Karena
kita ini menjalani ini bukan dengan kuat atau gagah. Tapi kita ini menjalani karena roh Tuhan yang membantu kita. Karena roh Tuhan yang mendorong kita. Karena roh Tuhan yang membuat kita semua itu bisa sampai detik ini. Coba saudara mikir. Noleh. Kalau sampai waktu awal kemarin itu saudara memulai. Dan engkau bisa berjalan sampai detik ini. Saudara mikir, apakah bisa? Ya gak bisa. Tapi kalau Anda bisa sampai seperti ini, maka saudara menyadari bahwa ini bukan karena kuat atau gagah. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Karena roh Tuhan. Oleh sebab itu biarkan kekuatan dari Tuhan itu terus membawa kita semua maju ke depan. Kekuatan dari Tuhan itu membawa kita semua untuk berada di garis akhir fokusnya. Jangan kita fokus kepada kelemahan diri. Jangan kita fokus pada kekurangan kita. Anda lihat begini, manusia itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Nah, kalau kita fokus pada kelemahan kita, ya kita akan berkata, saya nggak bisa bicara, saya nggak punya. Jangan. Namun fokuslah pada kelebihan. Dan kelebihan itu akan dibawa oleh Tuhan. Dan dibuat supaya saudara menyadari bahwa kalau Tuhan menciptakan saudara, itu menciptakan dengan amat sangat spesial. Dengan amat sangat berharga. Ya. Jadi hari ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk fokus ke depan. Fokus kepada hari esok. Dan sadar, Yesus mengasihi dan tidak pernah Dia tinggalkan kita semua. Amin. Hai, sekarang kita akan berdoa ya sejenak. Ingat, doa ini adalah untuk membuat kita semakin selaras dengan janji dan firman Tuhan dan tuntunan daripada Yesus Kristus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya bahwa Engkau yang memegang tangan kami. Engkau menetapkan langkah kaki kami. Engkau membawa kami ke garis akhir. Ya, meskipun kami berjalan lewat lembah yang kelam, kami tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang membimbing kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang percaya bahwa semua yang menyaksikan ini, mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Bulan Februari ini mereka mengalami kasih, cinta Kristus Yesus. Itu akan menyelimuti mereka. Menyadari bahwa mereka tidak sendiri. Menyadari bahwa mereka tidak terbuang. Menyadari bahwa mereka itu dicintai dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan berdoa, yang menyaksikan ini disembuhkan dalam Yesus Kristus. Yang menyaksikan ini, saudara lihat engkau diangkat jadi kepala bukan ekor, dan jalanmu naik tidak akan turun. Dan engkau akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bahwa kita di dalam Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudara, dan ya stay tune, tetap ikuti. Dan saya ingin mendapatkan kesaksian dari saudara. Kalau saudara ada kesaksian, silakan DM, tulis di atas pojok sini ya. Katakan, Pastor, saya barusan mengalami ini. Dan kalau misal ada yang mau didoakan secara khusus, ya, saudara bisa juga DM ya, pojok atas ini ya, kurang lebih di sana itu. Di situ ada kayak message-nya, saudara bisa kirim pesan di sana. Ya, kami akan memberikan support dan dukungan pada saudara bahwa kita ini adalah orang-orang di dalam Yesus yang siap untuk mengalami kemenangan yang gila gemilang. Ingat, di dalam Yesus tidak ada orang gagal. Yang ada adalah orang yang berhasil. Nah, kalau belum berhasil gimana? Belajar. Orang yang sudah belajar, maka dia pasti akan berhasil. Terima berkat Tuhan Yesus. Anugerah Kristus menyertai saudara. Berkat daripada Bapa Yahweh, berkat daripada tuntunan Roh Kudus menyertai engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, saudara semuanya alami kebaikan Tuhan yang sempurna. Dan kami akan beristirahat Tuhan Yesus. Besok kami akan bangun pagi dengan kekuatan yang baru. Melalui impartasi firman ini, Real Talks ini, kami semuanya dibawa untuk semakin sadar bahwa ketika di dalam Yesus kami dapatkan yang terbaik. Haleluya. Amin.